Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah, sobat, di sini saya ingin berbagi pengalaman bahwasanya tidak dipungkiri bahwasanya di dalam dunia pelaksanaan itu ada sisi fisik dan juga non fisik, dan juga pusaka atau personal itu identik dengan sesuatu yang bisa dikatakan ada yang berbau-bau mistik itu kayak gitu. Nah, di sini nanti saya ingin sedikit bercerita gitu, sesuai dengan pengalaman dari orang yang pernah bercerita kepada saya. Yang pertama adalah mungkin Anda pernah punya atau mendengar gitu. Pernah mendengar seseorang bahwanya kerisnya menyala. Nah, kayak gitu. Ini menyala dalam artian sesungguhnya, bukan karena baterai apa loh ya. Nah, saya waktu itu, sebelum menggeluti dunia pelaksanaan haji, ada salah satu dari tetangga saya, itu dia bercerita kerisnya siapa gitu dulu, kerisnya Pak itu dulu itu bisa iso nejo gitu, kerisnya iso nejo setelah dibuka dari warangkanya itu iso nejo itu artinya dia bercahaya. Nah, sayangnya sobat, untuk di orang tersebut, tetangga saya tersebut sudah meninggal. Nah, seumpama masih hidup, saya itu pengen mengorek keterangan dari beliau, seperti apa, sejauh apa pusaka tersebut gitu loh, dan juga miliknya siapa, biar menjadi sebuah pengetahuan gitu loh, bahwasanya memang di dalam pelaksanaan haji itu ada loh yang kayak gitu. Boleh percaya dan boleh tidak, bahwasanya dulu tetangga saya, beliau sudah sepuh, pernah bercerita bahwasanya dulu kerisnya siapa gitu, tetangganya atau seseorang yang dia kenal, itu setelah dicabut dari warangkanya itu bisa nejo atau bisa bercahaya. Nah, mungkin memang karena mungkin dari saktinya kerisnya, mungkin kayak gitu ya. Lalu yang kedua itu ada cerita dari tetangga saya juga gitu. Dari saya ini Mas, saya punya pengalaman gitu. Dia bercerita, saya punya pengalaman bahwasanya saya waktu malam-malam gitu, dia terjaga dari di luar rumahnya gitu, ada sekelebatan cahaya itu bolak-balik mondar-mandir katanya gitu. Saya perhatikan saja, lalu cahaya tersebut dia naik ke atas. Nah, setelah naik ke atas dia itu turun ke bawah itu jatuh kelunding gitu. Nah, saya diparani atau didekati gitu, didekati, ternyata itu semacam kayak paku, tapi dia itu berdiri gitu loh di tengah-tengah jalan. Jadi kayak paku, dia berdiri. Nah, setelah dia menengok sebentar gitu, dilihat lagi dia sudah tidak ada. Untuk seperti kayak pusaka, tapi seperti bentuk kayak paku atau jarum gitu loh, katanya kecil banget gitu. Nah, tetangga saya juga pernah bercerita kayak gitu. Nah, lalu pengalaman berikutnya adalah mbak saya sendiri juga almarhum, beliau pernah bercerita dulu waktu saya masih kecil. Beliau itu pernah melihat sebuah cahaya gitu, kelap gitu. Nah, setelah jatuh didekati, itu semacam kayak besi berbentuk seperti kayak angka 8. Nah, kayak gitu. Jadi saya gini, kok gak diambil mbak? Lah buat apa, karena gitu, buat apa? Nah, karena si mbak saya dulu tuh sering sekali mendapatkan hal-hal kayak gitu gitu loh. Cuma tidak pernah diambil sobat, karena bagi beliau waktu itu udah tidak begitu penting yang kayak gitu loh. Yang ditakutkan nanti anak keturunannya nanti kalau mendapatkan cerita kayak gitu dan juga ada barangnya, dikhawatirkan nanti dipergunakan yang tidak gitu loh. Takutnya kayak gitu sebelah saya. Makanya kenapa mendapati hal tersebut meskipun sering tidak pernah diambil gitu, kayak gitu. Jadi ya memang setiap orang itu kan memang berbeda-beda. Kalau untuk saat ini mungkin ya bisa itu diperjualbelikan kayak gitu. Ini habis dari ini kan gitu, bisa saja. Nah, mungkin di antara sobat ini ada yang punya pengalaman kayak saya tadi, atau pengalaman dari tetangganya ataupun tidak dari siapa. Nanti silakan Anda bercerita, nanti silakan tulis di kolom komentar. Mungkin kalau nanti sekiranya menarik, bisa nanti akan saya bacakan menjadi sebuah video gitu, seperti itu sobat. Nah, di sini sebagai sesuatu pendukung, saya punya keris ini sobat. Keris ini saya dapatkan dari teman saya, dan ini ada ceritanya. Nah, awalnya gini,
Saya membeli atau memahari pusaka ini, saya tidak membeli ceritanya. Jadi saya sekali lagi juga mewanti-wanti kepada Anda, kalau memahari pusaka, maharilah dari kualitasnya, dari kualitas besinya, dari pamornya gitu, dari sisi fisiknya. Jangan memahari pusaka dari sisi ceritanya, coba. Nah, karena apa? Karena cerita itu bisa saja dibuat-buat. Nah, kayak gitu untuk menaikkan dari mahar barang tersebut atau mahar dari pusaka tersebut. Itulah kenapa saya mewanti-wanti dan mengingatkan kepada Anda yang khususnya masih pemula, kalau memahari sebuah pusaka, maharilah sesuai dengan kualitas bahannya, kualitas dari pusakanya. Jangan sekali-kali memahari pusaka dari ceritanya. Nah, gitu. Yang saya takutkan gitu, pusaka tersebut adalah pusaka koden, tapi karena ada cerita yang heboh gitu, yang menyertainya, maka mengangkat dari nilai maharnya. Nanti akhirnya terus Anda, loh, ternyata pusakanya kayak gini kok, saya memahari dengan mahar segini. Saya tidak ingin yang kayak gitu. Jadi kita bermain logika saja sobat, bawahnya kalau memang pusaka atau barang itu akan berbanding lurus dengan kualitas, itu memang benar adanya gitu loh. Karena saya pun juga memahari pusaka-pusaka yang bagus-bagus, yang berkualitas, itu memang maharnya juga masih lumayan gitu, kayak gitu. Itulah kenapa saya juga jangan sampai Anda memahari pusaka dari ceritanya. Nah, di sini sobat, saya waktu itu memahari pusaka dari teman saya. Jadi gini, saya semacam kayak ada sebuah petunjuk, nah gitu, bahwa saya itu mau atau akan mendapatkan pusaka dengan dapur nogo gitu, nogo siluman kelengan kayak gitu. Nah, ternyata sobat, teman saya itu punya gitu loh. Teman saya punya dan juga dimaharkan. Nah, waktu itu warangkanya bukan ini. Nah, ini warangkanya tak suruh mengganti. Warangkanya waktu itu kayu biasa, sandang walikat seingat saya. Bang, saya mau memaharinya, tapi mohon maaf, saya ganti untuk warangkanya. Karena warangkanya kalau kayak gitu kok kesannya apa ya, mistik, nggak enak dipandang. Kalau menurut saya itu saya nggak suka gitu. Baik bang, saya ini tak ganti warangkanya. Nah, ini adalah kerisnya. Saya waktu itu memahari bukan dari ceritanya. Saya dapat ceritanya itu setelah beberapa bulan atau beberapa tahun saya bermain ke rumah dia dan saya menginap di sana. Lalu dia bercerita, bang, keris yang tak makan ke sampean kapan hari, yang nogo siluman itu, keris tersebut ini diambil oleh salah seorang kus atau salah seorang spiritualis gitu, paranormal gitu mungkin, di Kali Tempuran. Kali Tempuran itu adalah pertemuan dua aliran sungai sobat. Saya gini, wah, saya kok gak enak jadinya gitu loh. Karena apa? Karena saya dulu waktu memahari pusaka itu kan saya nggak cerita kan, saya gitu. Iya memang saya memang nggak cerita. Jadi gini, saya memaharkan itu pusaka tersebut itu dulu didapatkan dari penarikan kan gitu. Saya gini, padahal ya sobat, selama ini saya itu dalam tarik menarik pusaka itu apa ya, saya bisa mungkin itu saya hindari, tapi nggak tahu kenapa saya mendapatkan kayak gini. Tapi saya mendapatkan ini setelah saya memahari. Jadi ceritanya itu setelah saya memahari, jauh setelah saya memaharinya ceritanya itu ada. Jadi diambil oleh Gus tersebut gitu. Nah, pusaka ini sering dibuat ngamen karena gitu. Dibuat ngamen itu seperti apa? Jadi kalau ada pemilihan kepala desa atau apa itu, pusaka ini dibawa mas atau dipinjamkan, makanya disebut dibuat ngamen gitu loh. Dan alhamdulillah ternyata beberapa yang meminjam pusaka ini gitu, semuanya menjadi kepala desa. Jadi apa ya, cita-citanya untuk menjadi kepala desa itu mungkin dari wasilah atau sarana dari pusaka ini juga salah satunya gitu loh, akhirnya menjadi gitu, full menjadi kepala desa. Saya jadi gini, waduh, kok ada pusaka kayak gitu di saya gitu. Saya justru nggak seneng kayak gitu sobat. Terus terang saja, saya terus terang sebenarnya nggak suka. Nah, lanjut cerita, terus dia itu gini, dan waktu itu ada juga teman yang meminjam. Nah, meminjam itu ternyata dibawa lari mas, pusaka ini dibawa lari. Lalu selang beberapa bulan gitu, atau beberapa minggu atau beberapa tahun mungkin, saya sudah lupa ceritanya karena sudah lama. Karena keris ini sobat, keris ini sudah sangat lama sekali ada di saya.
Nah, teman saya itu mendapatkan sebuah mimpi gitu. Temui orang ini nanti di daerah ini, dia ada di sana gitu di dalam ceritanya. Nah, yang membawa pusaka ini, yang membawa kabur pusaka ini, ternyata terus sama teman saya itu datang ke tempat yang sesuai dengan petunjuk mimpinya tersebut gitu. Datang ke situ, ternyata memang ada orangnya gitu. Ada orang yang membawa kabur pusakanya ini. Akhirnya terus ditanya, mana pusakanya yang kamu bawa kabur itu? Oh iya, akhirnya terus kan ketangkep gitu, akhirnya terus dikembalikan ke teman saya. Nah, lalu di teman saya gitu, akhirnya terus nggak tahu kenapa akhirnya dimaharkan ke saya. Jadi gini, dimaharkannya kenapa waktu itu gini? Dia ada cerita waktu itu Mas, di kamar saya yang ada pusakanya ini, mertua saya itu mendengar ada gemericik suaranya air gitu, gemericik suaranya air. Jadi apa ya, agak mungkin orang awam agak takut katanya gitu. Akhirnya terus tak maharkan ke panjenengan. Padahal untuk di rumah saya sendiri sobat, pusaka ini nggak menunjukkan apa-apa kok. Karena apa? Karena mungkin memang saya orangnya itu lebih kepada logika, lebih logis saja daripada yang klinik-kliniknya gitu. Lalu juga saya pernah bercerita kepada teman saya gitu. Sebelum saya bercerita secara tuntas, dia itu gini, stop cerita kamu. Saya melihat gitu di dalam pandangan mata batin dia gitu loh. Pusaka kamu itu kalau malam itu dia berwujud ini gitu, dan juga dia terus naik ke langit, dalam artian naik ke angkasa gitu loh. Dan ini untuk di esoterinya kayaknya cocok untuk hal-hal kepemimpinan, katanya bilangnya kayak gitu. Lalu ada tamu lagi, seorang polisi gitu yang punya juga, diyakini punya kemampuan seperti itu pun juga sama gitu loh. Makanya kenapa terus saya kok hampir beberapa orang ini ya bilangnya kok kayak gitu gitu. Tapi gini sobat, tapi saya sekali lagi tetap mengedepankan sisi logika saya. Bisa saja cerita-cerita kayak gitu bisa saja dibuat-buat, nah gitu, meskipun dari orang yang berbeda-beda, nah gitu. Nah, cuma saya ini saja, bukan apa ya, bukan suudon, saya husnudon saja gitu. Karena di dalam Tausan Aji, dunia Tausan Aji, hal-hal kayak gitu memang terkadang kita temui sobat. Mungkin di antara sobat ini ada yang punya cerita-cerita yang kayak gini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Mudah siapa tahu nanti kita lihat kalau ini ceritanya menarik, bisa saya tampilkan sebagai sebuah video mungkin. Tapi ceritanya harus cerita nyata ya, dari pengalaman Anda sendiri atau dari keluarga Anda gitu, mungkin seperti itu sobat. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa sobat, nih daripada penasaran ini. Ini adalah wujud dari pusakanya, dan bau dari minyaknya saya sendiri kurang tahu kira-kira ini minyak apa. Baunya sampai saat ini masih ada. Bentuknya kayak gini. Nah, ini logo siluman kayak primitif ini sobat. Nah, mungkin akan saya balik untuk kameranya ya, biar Anda bisa melihat lebih detail dari wujud pusakanya ini seperti apa sih. Kok katanya ada ceritanya kayak gini. Nah, sekali lagi cerita itu bisa saja dibuat-buat kan sobat. Tapi saya waktu memahami pusaka ini, saya tidak tahu kalau ada ceritanya kayak gitu. Cerita tersebut saya dapatkan selang beberapa minggu atau beberapa bulan waktu saya bermain ke tempat teman saya. Jadi ini saya dulu dapatnya dari teman saya Solo. Nah, ini. Saya mendapatkan pusaka-pusaka bagus itu dari beliau. Bahkan beberapa diantaranya menjadi koleksi pribadi saya yang tidak saya maharkan sampai saat ini. Dan juga ada beberapa diantaranya itu sudah termahar. Itu ada juga. Coba akan saya balik untuk kameranya sobat. Baik sobat BMC, kita akan melihat secara langsung wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka yang saya dapatkan dari salah seorang rekan Tausan Aji saya dari Solo, dan konon katanya pusaka ini ditarik dari tempuran kali. Konon katanya kayak gitu sobat. Tapi sekali lagi jangan serta-merta, kita tidak boleh serta-merta percaya gitu. Karena apa? Karena di dalam dunia Tausan Aji itu pun juga sering kita jumpai bahwasanya banyak sekali pusaka-pusaka biasa tapi punya cerita-cerita yang heboh gitu loh. Bahkan terkadang pusaka-pusaka kemerdekaan tapi dikasih bumbu-bumbu cerita yang apa ya, yang melebih-lebihkan, berlebihan. Itu seperti itu. Nah, kita akan melihat secara lebih dekat tentang pusakanya seperti apa. Nah, ini
Ini adalah wujud dari pusakanya. Anda bebas menilai pusaka ini seperti apa. Boleh menilai pusaka ini memang pusaka sepuh, pusaka prosesan, ataukah pusaka baru, monggo, nggak masalah. Ini adalah milik saya. Pusaka ini sudah sangat lama sekali saya miliki, sobat. Nah, dan baru kali ini saya review menjadi sebuah video sebagai bahan bahwasanya kita tidak bisa memungkiri bahwasanya di dalam dunia Tosan Aji itu ada sisi dari sisi kegaiban itu memang ada, karena di dalam dunia Tosan Aji hal tersebut memang diyakini ada kayak gitu memang, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, ini untuk di pamornya, ini pamornya pamor kelengan ini, sobat. Nah, pamornya kelengan. Dan untuk di bau minyaknya ini sudah saya warangi, sobat. Ini sudah dalam keadaan diwarangi, karena waktu dapatnya itu kotor banget, jadi terbalut dengan, kalau nggak salah itu minyak mesik hitam, kalau nggak, seingat saya ya, pokoknya minyaknya tebel gitu loh. Akhirnya terus tak warangkan di tukang saya. Nah, ini. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Sekali lagi saya mengingatkan bahwasanya jika Anda memahari sebuah pusaka, jangan sekali-kali memahari dari ceritanya. Ya, jadi ini adalah sebagai bentuk pengingat, dan juga saya mewanti-wanti kepada Anda, kalau memahari pusaka, maharilah dari kualitas besinya, kualitas pamornya, kualitas dari pusaka tersebut. Jangan memahari dari ceritanya, karena cerita itu bisa saja dibuat-buat, sobat. Oke. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.